Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Lingga Prilinggani. Perkenalkan, nama saya Lingga Prilinggani, NIM 331810031. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal ujian tengah semester mata kuliah Fisika 1 yang diampu oleh dosen Bapak Agus Suwarno. Langsung saja ke penjelasan. Nomor 1, di soal UTS, jelaskan mengenai besaran pokok dan pengelompokannya beserta satuannya. Di sini saya menjelaskan bahwa besaran pokok adalah besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lainnya. Pengelompokan besaran pokok dan satuannya dalam sistem satuan internasional ada beberapa, yaitu ada 9 item. Yang pertama panjang, lambangnya seperti ini ya, dan satuannya meter. Yang kedua ada massa, satuannya kilogram. Waktu, satuannya second. Yang empat ada kuat arus listrik, satuannya ampere. Yang kelima suhu, satuan internasionalnya yaitu Kelvin. Intensitas cahaya yaitu kandela. Jumlah zat mol. Sudut bidang datar radian, dan sudut ruang yaitu satuannya steradian. Begitu penjelasan nomor 1. Oke, lanjut untuk penjelasan nomor 2, yaitu di soal pengukuran menunjukkan angka 25,90 mm. Gambarkan dalam mikrometer atau alat mikrometer. Di sini saya menggambarkan seperti ini ya, dengan menggunakan mikrometer dengan range 25 sampai 50 mm, ketelitian 0,01 mm. Di sini dengan mikrometer dari jarak 25 sampai 50, untuk satuan utamanya ada 25 garis yang atas, dan yang garis yang bawah ini 0,5 ya, jadi 25,50. Dan untuk satuan niosnya kita dapat lihat di sini ada nilai 40 yang rata dengan garis tengah ini. Jadi nilai noniusnya itu 40 dikali ketelitian yaitu 0,40. Di sini untuk penjelasannya, skala utamanya 25,50, skala noniusnya 40 dikali 0,01 sama dengan 0,40. Jadi hasil pengukurannya skala utama ditambah skala nonius dikali ketelitian ya, hasilnya 25,90 dan sama untuk hasilnya. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini soal nomor 3, jelaskan atau pengukuran menunjukkan menggunakan jangka sorong 72,3 mm. Gambarkan. Berarti di sini ada skala utamanya 72 dan kita cari di skala noniusnya yaitu 0,30 ya. Untuk 72 sendiri di sini dalam satuan mili. Di sini digambarkan ada angka 7, 71, 72 ya. Baru 0. Nah, untuk selebihnya ini kita dicari garis yang paling lurus atau yang lurus dengan garis nonius dan skala utama. Untuk 72,3 mm berarti garis yang harus lurus yaitu yang angka 3 ini atau 0,30. Untuk angka ini 3 berarti satu garis, dan jangka sorong ini menggunakan atau saya gambar menggunakan ketelitian 0,05 mm. Oke, lanjut nomor 4. Soalnya apa bedanya vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi? Untuk vektor 2 dimensi sendiri yaitu vektor yang berada pada bidang, maka akan dinyatakan dalam dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Vektor 2 dimensi ditulis dengan R2 atau R pangkat 2 ini. Dan keterangannya sendiri, untuk perpindahan ke arah kanan diberi tanda positif,
Perpindahan ke arah kiri diberi tanda negatif, ke atas diberi tanda positif, dan ke bawah diberi angka negatif, diberi tanda negatif. Seperti contoh di sini yaitu vektor AB, yaitu perpindahan dari titik A ke titik B. Untuk titik A-nya sendiri diambil contoh 1,1, berarti ditulis vektor A-nya itu 1 untuk nilai X-nya dan Y-nya untuk nilai 1. Dapat dilihat di koordinat berikut, karena ada dua koordinat X dan Y, ini merupakan dua dimensi ya. Begitupun titik B. Titik B atau vektor B yaitu titik X-nya 4 dan Y-nya 3. Kita dapat dilihat untuk X-nya 3 dan Y-nya 4. Jadi arah A, B atau vektor AB itu seperti ini gambarnya. Dan sedangkan untuk vektor 3 dimensi yaitu vektor yang berada pada ruang dan dinyatakan dalam 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, Y, dan Z ya. Jadi ada 3 koordinat untuk 3 dimensi. Perbedaannya berarti tadi untuk 2 dimensi itu ada 2 koordinat dan berada pada bidang, dan untuk vektor 3 dimensi ada 3 koordinat atau 3 sumbu koordinat, yaitu vektornya berada pada ruang ya. Dapat dilihat contoh berikut, yaitu misalkan vektor A 4i, 5j, dan 8k. Ditulis yaitu vektor A-nya, untuk I-nya ditulis di atas ya 4, dan J 5, dan K-nya 8. Di sini contoh koordinatnya ya. Nah, untuk vektor I atau I sendiri yaitu vektor satuan dalam arah OX atau 0x ya. Dari OX ini itu kita kasih nama I, dan untuk J yaitu satuan dari arah O dan Y. O ke Y ini kita kasih nama J, dan K vektor satuan dalam arah OZ ya. Berarti ke atas ke sini dari O ke Z ini arahnya berarti dikasih nama K. Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini ada soalnya yaitu mengenai kecepatan. Dengan kecepatan 2 meter per sekon menempuh jarak 13 km dan berhenti macet dalam 20 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan? Berarti dapat diketahui untuk V-nya atau kecepatannya 2 meter per second. Nah, untuk bisa dikonversi atau dirubah ke kilometer per jam ada 7,2 km per jam. Dan untuk waktu atau jaraknya yaitu S itu 13 km sama dengan 13.000 meter. Berhenti selama 20 menit sebagai diketahui itu 1200 second ya. Ditanyakan waktu yang diperlukan ya, waktu yang dibutuhkan atau T. Di sini jawab T sama dengan jarak dibagi kecepatan. Di sini saya memakai satuan meter. Berarti 13.000 dibagi 2 untuk 2 meter per second ya. Hasilnya 6.500 second atau detik. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan yaitu T 6.500 second ditambah waktu berhenti saat macet yaitu sekitar 1.200 second. Hasilnya 7.700 second atau 7.700 detik, yaitu sekitar 2 jam 8 menit 20 detik hasilnya. Dan untuk nomor 6 ada soal benda dilempar ke bawah dari ketinggian 1 km dari permukaan tanah. Berapa kecepatan terakhir saat menyentuh tanah dan waktu yang diperlukan saat menyentuh tanah. Jadi benda dijatuhkan ya tanpa ada percepatan. Diketahui H-nya atau ketinggiannya 1 km atau 1000 meter, dan percepatan gaya gravitasinya yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan V kecepatan saat menyentuh tanah dan
waktu saat menyentuh tanah atau sampai ke tanah, itu T. Di sini untuk V-nya sendiri saya memakai rumus V sama dengan akar dari 2 dikali gaya gravitasi dikali ketinggian, yaitu hasilnya akar dari 19.600 hasilnya 140 dengan satuan meter per second. Jadi kecepatan saat menyentuh tanah yaitu 140 meter per second. Dan untuk waktunya berarti saya menggunakan rumus T sama dengan V atau kecepatan dibagi gravitasi, 140 dibagi 9,8 yaitu 14,28 second. Jadi waktu untuk benda tersebut sampai ke tanah atau menyentuh tanah yaitu sekitar 14,28 second. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Di sini soalnya, seorang berjalan ke arah utara 5 km, ke timur 6 km, ke utara kembali 10 km dengan kecepatan 3 km per jam dan sempat berhenti istirahat 20 menit. Yang ditanyakan berapa jarak, kelajuan, perpindahan, dan kecepatan. Di sini diketahui untuk arahnya sendiri, utara itu ke atas, untuk timur ke kanan, barat ke kiri, dan selatan ke bawah ya. Seperti ini, ke atas 5 km, terus ke timur 6 km, dan 10 km ke arah utara kembali. Berjalan dengan kecepatan 3 km per jam dan istirahat selama 20 menit. Ditanyakan jarak, kelajuan, perpindahan, dan kecepatan. Di sini saya menjawab untuk jaraknya sendiri yaitu berarti 5 km ditambah 6 km ditambah 10 km sama dengan 21 km. Jadi untuk jarak yang ditempuh adalah 21 km. Selanjutnya untuk kelajuan yaitu jarak dibagi waktu. Untuk jaraknya sendiri, mohon maaf, ini ada 21 km ya, sudah diketahui. 21 km dibagi untuk waktunya itu 21 km dibagi 3 km per jam ya, kecepatan awal ditambah 0,33 jam yaitu waktu istirahatnya. Jadi 21 dibagi 7 ditambah 0,33, 21 dibagi 7,33 itu sekitar 2,86 km per jam. Kalau dirubah ke meter per second yaitu sekitar 0,8 meter per second untuk kelajuannya. Sekarang untuk perpindahan yaitu di sini saya sket untuk ke atas 5 km, ke arah timur atau ke kanan 6 km, dan ke arah utara 10 km. Untuk perpindahan sendiri yaitu jarak paling dekat ya. Jadi di sini ada titik pertemuan di titik 2 dari kanan dan 2 dari kiri dan 4 dari kanan. Jadi untuk mengetahui perpindahannya saya simpulkan untuk X1 dan X2, berarti X1 ditambah X2. Untuk X1 nya sendiri dapat dicari dari akar 5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ya, 5 pangkat 2 dan 2 pangkat 2 itu sekitar akar 29, hasilnya 5,385. Dan untuk X2 nya yaitu akar dari 10 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 hasilnya akar dari 116 yaitu 10,77. Jadi perpindahannya yaitu 5,385 ditambah 10,77 yaitu 16,155 km. Lanjut ke soal D yaitu kecepatan yaitu perpindahan dibagi waktu.
Untuk perpindahannya sendiri tadi diketahui yaitu 16,155, dan untuk waktunya udah diketahui juga dari tadi soal di sini 7,33 ya. Jadi 16,155 dibagi 7,33 yaitu hasilnya 2,2 km per jam atau 0,61 meter per second. Di sini tadi sempat salah ya. Dan untuk nomor 8 yaitu grafik perpindahan terhadap waktu. Contoh soalnya yaitu tentang grafik ya. Untuk M sendiri satuannya meter per second dan T nya satuannya detik. Dapat dilihat ya. Ditanyakan kecepatan pada detik 0, kecepatan pada detik 0,0 sampai 4, 4 sampai 9, 9 sampai 12, dan kecepatan rata-rata 0 sampai 12 serta gambar grafik jarak terhadap waktu. Oke, lanjut untuk A, kecepatan pada detik 0 yaitu V-nya yaitu dapat dilihat V-nya itu 3 ya. Berarti masih tetap di sini, jadi kita tulis 3 meter per second. Dan kecepatan pada detik 0 sampai 4 detik ya. 0 sampai 4 detik kita dapat lihat di sini untuk X0-nya sendiri yaitu 3 dan T0-nya 0 dan untuk XT-nya 5 sedangkan T akhirnya 4. Jadi di rumusnya XT sama dengan X0 ditambah V dikali dengan T. Ini 5 sama dengan 3 ditambah V kali T untuk 4V sama dengan 2. V nya sendiri berarti setengah meter per second atau 0,5 meter per second. Untuk jarak untuk kecepatan detik 4 sampai 9 kita X0 nya 5 ya. Di sini X0 nya 5 untuk 4 dan T nya di 4 dan XT nya di angka 4 dan T nya di 9 detik. Nah, jadi XT nya sama dengan X0 ditambah V kali T ya. 4 sama dengan 5 ditambah V. Nah, untuk T nya 9 dikurangi 4 berarti 5 detik ya. Jadi 5V sama dengan negatif 1, 4 dikurangi 5 dan V sama dengan negatif 1/5 meter per second atau negatif 0,2 meter per second, jadi diperlambat ya. Dan selanjutnya untuk yang D yaitu untuk kecepatan di detik 9 sampai 12. Untuk X0 nya tadi 4, T nya 9 ya, detik 9, dan XT nya kita coba lihat ya. Untuk XT nya di angka 4 ya. Untuk 12 angka 4 juga. Jadi untuk XT nya 4 dan di detik 12. XT sama dengan X0 ditambah V kali T. Jadi 4 sama dengan 4 ditambah V dikali 12 kurangi 9, 3V sama dengan 0, V sama dengan 0 meter per second. Jadi di sini tidak ada kecepatan, berarti diam ya. Selanjutnya untuk E, kecepatan rata-rata detik 0 sampai 12 diketahui tadi X0 nya 3 ya, dan T nya mulai 0 dan XT nya di akhirnya di detik 12 nya itu 4 dan T nya 12. Kita pakai rumus yang sama, XT sama dengan X0 ditambah V kali T. 4 sama dengan 3 ditambah V dikali 12, 12V sama dengan 1, V sama dengan 1/12 meter per second atau 0,083 meter per second. Oke, selanjutnya soal terakhir yaitu gambarkan grafik jarak terhadap waktu. Di sini untuk jaraknya ke arah atas ya dan waktunya ke sini. Jadi untuk jarak terhadap waktu tidak ada grafik menurun. Jadi untuk grafik di detik keempat sampai dengan 9 karena tadi turun 1 meter ya, jadi sekarang naik 1 meter. Dan untuk dari 9 ke 12 masih tetap yaitu tidak bergerak. Jadi grafiknya seperti ini. Tidak ada grafik turun. Mungkin cukup sekian penjelasan UTS
dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.